pandang wajah-Mu dan berseru. Betapa membanggakannya dan membesarkan hati jika ada seseorang yang hebat mengakui kita sebagai saudaranya atau temannya. Demikian juga betapa hancurnya hati ini jika seorang yang kita anggap betul adalah benar-benar saudara, apalagi saudara kandung umpamanya, lalu dia berkata bahwa kita bukan saudaranya. Nah, hal itu pernah terjadi dalam kehidupan Yesus, dicatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Ketika Yesus mengajar, ibunya dan saudara-saudaranya datang, lalu ada orang lain berkata, "Itu ibumu dan saudara-saudaramu datang." Tapi jawaban Yesus pada waktu itu sungguh mengejutkan banyak orang. Mengapa? Karena Yesus kembali bertanya, "Siapa saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bayangkan, murid-muridnya semuanya laki-laki, tapi Yesus berkata, "Dialah ibuku." Apa yang dimaksudkan di sini? Ketika ibunya datang, saudaranya datang, dia bahkan menunjuk kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya itu adalah saudara-saudaranya, ibunya, saudaranya laki-laki, dan saudara perempuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di sini diajarkan kepada kita standar untuk bisa disebut sebagai saudaranya Yesus. Tidak semua orang dengan serta-merta, dengan entengnya diberikan hak mengatakan, "Saya saudaranya Yesus." Tetapi paling tidak ada 3 ciri yang menjadi saudaranya Yesus. Yang pertama, Yesus itu lahir dari Roh. Oleh sebab itu, saudara Yesus itu juga harus lahir dari Roh. Nah, saudara tentu masih ingat pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus, di mana Yesus berkata, "Engkau harus dilahirkan kembali," yang maksudnya adalah lahir baru. Siapa saudara Yesus? Mereka yang dilahirkan dari Roh, mereka yang dikuasai oleh Roh, mereka yang berjalan dalam Roh, mereka yang bertindak oleh karena tuntunan Roh, mereka yang lahir baru. Itulah saudara Yesus. Yang kedua, saudaraku, siapa saudaranya Yesus? Lihat baik-baik. Yesus selalu menunjuk kepada misi Allah Bapa atas dirinya. Dia selalu berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Semua yang kulakukan adalah sesuai dengan permintaan Bapa, perintah Bapa." Kalau kita saudara Yesus, maka kita pun harus mengatakan hal yang sama. Yang kedua adalah saudara Yesus adalah mereka yang melakukan misi Allah, misi Bapa. Mereka yang bekerja, mereka yang hidup demi menggenapkan rencana Bapa bagi dunia ini, yaitu membawa keselamatan bagi semua orang. Seperti Yesus lakukan. Yang ketiga, siapa saudara Yesus? Orang yang berhak mengatakan dia saudara Yesus adalah mereka yang fokus kepada kemuliaan yang diberikan oleh Bapa di surga dalam kehidupan kekal, seperti Yesus yang dimuliakan oleh Bapa sesudah dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Bukan orang-orang yang berharap kepada kemuliaan yang diberikan oleh dunia. Itu tidak mencerminkan Yesus. Yesus mengejar kekayaan surgawi. Yesus mengejar kehormatan surgawi. Yesus mengejar kemuliaan surgawi, yaitu kemuliaan yang sebenarnya. Apakah engkau saudara Yesus? Engkau mestinya mengejar kemuliaan surgawi yang disediakan oleh Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apakah engkau saudara Yesus? Engkau mestinya melakukan misi Bapa surgawi dalam dunia ini seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apakah engkau saudara Yesus? Engkau mestinya dilahirkan dari Roh seperti Yesus.
Apakah engkau saudara Yesus? Tuhan memberkati saudara. Kaulah